Kasus COVID-19 melonjak, rumah sakit penuh. Ponpes Syafi'i Akram disterilisasi. Pria pencetus kampung YouTuber. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Senang sekali Kompas Pekalongan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Saudara, selain ketiga berita tadi, berita mengenai Pemkab Batang yang menyiapkan tambahan rumah sakit terkait kasus COVID-19 yang melonjak, juga akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini. Saya Manisa Putri, inilah Kompas Pekalongan, selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Baik saudara, kita awali informasi hari ini. Kasus COVID-19 di Kabupaten Tegal melonjak. Akibatnya ruang isolasi di sejumlah rumah sakit pemerintah dan swasta penuh. Penambahan tempat tidur juga telah terisi penuh pasien COVID-19. Hampir sebagian besar rumah sakit rujukan COVID-19, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta, di Kabupaten Tegal, telah terisi penuh pasien COVID-19. Sejumlah angka ketersediaan kamar ruang isolasi atau bed occupancy ratio sudah mencapai angka 100%. Salah satunya di Rumah Sakit Mitra Siaga Kota Tegal, dari 69 bed di ruang isolasi, semuanya terisi penuh. Pihak rumah sakit bahkan menambah 11 bed di ruang isolasi COVID-19 menjadi 80 bed. Namun semuanya juga terisi penuh. Humas Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal, Sofyan Bashir mengatakan, pihaknya terpaksa mengalihkan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 ke rumah sakit rujukan lain, seperti RSUD Suradadi dan Rumah Sakit Harapan Sehat Slawi. Ya, secara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, kita kan ditetapkan 69 kapasitas tempat tidur. Tapi karena kebutuhan ya dan banyaknya kasus, kita menambah ini jadi 80 sekarang. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, selain di Rumah Sakit Mitra Siaga, di RSUD Susilo Slawi, dari 110 bed di ruang isolasi juga terisi penuh. Sejumlah rumah sakitnya masih tersedia ruang isolasi perawatan COVID-19, yakni di RSUD Suradadi, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Singgel Adewerna, dan Rumah Sakit Harapan Sehat Slawi. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal. Ya, saudara, mengantisipasi lonjakan kenaikan COVID-19, pemerintah Kabupaten Batang menambah ketersediaan ruang untuk pasien yang bergejala. Pemkab menambah 2 rumah sakit rujukan yang ada di Batang. Satgas Gugus Tugas COVID-19 dipimpin Bupati Batang, Wihaji, bersama jajarannya meninjau langsung kesiapan rumah bakti, meninjau langsung kesiapan rumah sakit dalam melengkapi fasilitas untuk para pasien yang terpapar COVID-19. Apa yang dilakukan tim gugus tugas karena di sejumlah daerah tengah mengalami lonjakan kasus warga yang terjangkit wabah virus tersebut. Dalam monitoring, Wihaji langsung meng-cross-check bedroom dan kelengkapan medis di ruangan khusus pasien COVID-19, yakni ruang Bougainville, Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari, Kabupaten Batang. Wihaji menyempatkan berdialog dengan para tenaga medis yang dipersiapkan untuk merawat warga pasien corona. Pemkab sendiri menambah Rumah Sakit Kim dan RSUD Limpung untuk mengatasi adanya lonjakan COVID-19. Kita tadi plan existingnya ada 29, kemudian kalau darurat ada 67, sampai darurat banget ada 85, itu satu rumah sakit. Belum ada Kim, tadi existingnya 29 tambah 4, kemudian Limpung ada berapa tadi lupa, tapi bisa nambah 4 juga, tambah mes yang ada. Usai melakukan kunjungan kerja dalam rangka memantau kesiapan rumah sakit di RSUD Kalisari, dilanjutkan ke Rumah Sakit Kolbu Insani Mulia dan Rumah Sakit Umum Daerah Limpung. Ari Himawan, Kompas TV, Batang. Tambah ruang perawatan isolasi untuk pasien COVID-19, Gubernur Jawa Tengah upayakan penambahan tenaga kesehatan serta relawan kesehatan untuk rumah sakit dan tempat isolasi. Pasalnya penyebaran COVID-19 yang cukup tinggi memicu peningkatan warga yang terpapar virus tersebut.
Usai melakukan peninjauan di sejumlah tempat yang dijadikan ruang isolasi, Gubernur mulai melakukan pemetaan menambah tenaga kesehatan serta relawan untuk ditempatkan di ruang perawatan isolasi rumah sakit serta ruang isolasi yang dibuka pemerintah Jawa Tengah. Dalam pengembangan membuka penambahan ruang pelayanan kesehatan, Gubernur meminta seluruh dinas kesehatan di kabupaten kota untuk menambah ruang pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nantinya, jika dalam kondisi ada penambahan jumlah pasien, rumah sakit darurat menjadi alternatif dalam pemberian pelayanan kesehatan. Memang soal SDM ini tidak gampang. Kemarin kita sudah pinjem-pinjeman dari beberapa rumah sakit. Umpama kayak Kudus kita mencoba bantu dari kiri kanan ya, atau pasien dari Kudus dibawa ke tempat yang lain. Tapi sisi yang lain itu nggak cukup. Maka kita kemarin kerjasama dengan Fakultas Kedokteran, dengan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keperawatan gitu ya. Ini ikhtiar yang sekarang kita sampaikan. Untuk menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mewajibkan semua rumah sakit yang ada di kabupaten kota untuk membuka 30% tempat tidur dengan standar penanganan COVID-19. Oh iya, sudah kita surati semuanya. Kabupaten kota sudah kita surati. Itu tadi saya sampaikan. Minimal menambah 30% dari kondisi yang ada sekarang. Lalu untuk ICU itu minimal setiap kabupaten kota itu disediakan 15 TT khusus ICU COVID. Ya. Jadi yang belum mencapai itu harus menambah. Yang sudah lebih dari itu diharapkan juga menambah. Dengan adanya penambahan tenaga kesehatan serta ruang perawatan isolasi, diharapkan tidak ada lagi penumpukan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan di semua rumah sakit serta tempat isolasi yang dibuka oleh kabupaten kota serta pemerintah Jawa Tengah. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang. Saudara Ponpes Syafi'i Akrom disterilisasi. Informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini.